Sekarang kita akan bahas konsep fisika tentang elastisitas. Contoh soalnya ada beberapa nanti yang akan kita bahas. Yang pertama seperti ini ya. Ini disebutkan bahwa ada kawat silinder nih ya, kawat silinder dengan luas penampang 0,25 mm persegi ya. Lalu ditarik dengan gaya sebesar 5 Newton. Pertanyaannya, tegangannya itu yang terjadi pada bekas itu berapa? Kayak gitu ya. Oke, kita sekarang coba bahas ya. Perhatikan baik-baik. Di sini luas penampangnya berupa lingkaran yang ini ya. Nah, seperti itu. Ini A-nya gitu ya, atau nilai A-nya atau luasnya itu 0,25 mm persegi. Nah, ini kan belum SI. SI-nya apa sih? SI-nya meter. Nah, artinya apa? Kita harus merubah terlebih dahulu milimeter persegi ke meter persegi. Waktu SD kita belajar kayak tangga gini ya. Misalkan di sini itu milimeter, kemudian ini sentimeter, desimeter, kemudian ini ke meternya. Nah, ini kan kita akan mengonversi ya dari milimeter nyampe ke meter ya, persegi ya seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami adalah berapa langkah nih. Oh, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Artinya dari milimeter ke meter itu ada 3 langkah. Langkahnya kan ke atas kayak gitu ya. Nah, cara praktisnya seperti ini. Ini 0,25-nya kita tetap seperti ini. Nah, sekarang kan tadi milimeter ke meternya kan langkahnya 3 langkah. Kemana? Ke atas. Nah, kalau langkahnya ke atas, ini dikalikan 10 pangkat minus. Perhatikan, kalau langkahnya ke atas, nanti dikalikan 10 pangkat minus. Nah, pangkat minus berapa? Nah, perhatikan baik-baik lagi nih. Kalau milimeter saja ke meter itu kan 3 langkah nih ke atas. Maka apa? Pangkat minus 3 kayak gitu. Nah, akan tetapi ini kan milimeter persegi. Berarti nanti ini dikalikan, dikuadratkan lagi ya. Atau dikalikan dengan 2 tentunya seperti itu. Ya. Nah, kayak gini. Jadi ketemunya adalah 0,25 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Oke ya, itu nilai A-nya, luas penampang yang sebelah sini nih ya, yang berupa lingkaran ini ya. Oke, nah ini kalau kita tarik gitu ya dengan gaya 5 Newton, tentunya si kawat ini akan mengalami yang namanya tegangan bahan ya, tegangan bahan si kawat. Nah, tegangan itu rumusannya adalah sigma ya. Ini yang paling umumnya pakainya sigma kecil sama dengan besarnya gaya tariknya ya, yaitu F gitu ya, yang mempengaruhi dia dibagi luas penampangnya yang terpengaruh, yang tertarik kayak gitu. Nah, di sini kan disebutkan bahwa luas gayanya adalah 5 Newton. Ini sudah SI. Kemudian luas penampangnya adalah tadi sudah dikonversi ya, 0,25 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Ini Newton, ini meter persegi ya, seperti itu. Ya udah tinggal dikalkulasi saja. 5 dibagi 0,25 ya. Jadi 5 dibagi 1/4 gitu. Ketemunya berapa? Ya tinggal 5 dikalikan 4 berarti kan, atau 20. Nah, ini kita naik ke atas nih, 10 pangkat min 6 naik ke atas ya, dari penyebut menjadi pembilang. Nanti tandanya berubah jadi 10 pangkat 6 kayak gitu. Berarti hasilnya adalah 20 dikali 10 pangkat 6 gitu ya, Newton per meter persegi itu tegangannya. Atau ya mungkin kalau bisa biar lebih simpel lagi, 2 dikali 10 pangkat 7 ya, kayak gitu, Newton per meter persegi. Inilah soal yang pertama mengenai tegangan ya, konsep tegangan. Baik, kita sekarang ke contoh yang soal yang kedua ya. Nah, ini masih kawat juga ya. Ada kawat silinder punya panjang 2 meter. Oke, ditarik oleh gaya sehingga mengalami pertambahan panjang. Perhatikan, panjang awalnya 2 meter, pertambahan panjangnya adalah 1,25 cm. Pertanyaannya berapa regangan ya? Regangannya berapa kayak gitu. Berarti yang 2 meter itu L0 ya, L awal, panjang awal yaitu 2 meter. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini sudah SI ya. Kemudian pertambahan panjangnya itu delta L ya, perubahan panjang atau pertambahan panjang delta L yaitu 1,25 cm. Nah, sebelum kita memutuskan ini mau dikonversi ke meter atau enggak, kita harus tahu dulu namanya regangan itu gimana sih. Nah, perhatikan baik-baik, regangan itu tadi kan sigma ya kalau untuk tegangan ya. Biasanya pakainya huruf kayak gini, kayak yang nih ya, epsilon. Kalau nggak salah namanya epsilon ya kalau dibacanya ya.
Nah, ini berupa perbandingan antara perubahan panjangnya dibagi terhadap si panjang awalnya, kayak gitu. Nah, kan ini dimensi panjang dibagi dimensi panjang, nanti hasilnya tidak memiliki dimensi. Yang penting, apa yang penting? Yang penting adalah satuannya sama, baik delta L maupun L0 itu satuannya sama. Boleh ke meter semua, boleh ke sentimeter semua, ya. Mungkin kita di kasus ini kita cenderung ke sentimeter kan saja, karena ini kalau jadi ini meter jadinya 0,0, ya, agak lebih ribet malah ya. Oke, berarti ini yang 2 meternya yang kita jadiin sentimeter, ketemunya adalah 200 cm ya. Berarti regangan bahannya atau dari silinder tersebut adalah delta R per L0, berarti 1,25 cm gitu ya, dibagi 200 cm kayak gitu ya. Nanti kan sentimeternya kan eliminasi tuh. Jadi si regangan ini nggak punya yang namanya satuan ya. Tidak punya satuan berarti tidak punya dimensi juga. Ya udah tinggal dibagi aja nih, 1,25 dibagi 200. Hasilnya berapa? Oke, ini kalian bisa cari sendiri ya. Coba kalau kita coba tak-ketik dulu ya. 1,25 dibagi 2 aja kan berapa? 0,65 ya. Betul nggak? 0,65 betul ya. 0,65 kalau dibagi 2. Lah kalau dibagi 200 ya, berarti nanti geser komanya 2 langkah ya. Ini kan 65, komanya di sini. Oke, ini komanya di sini lagi. Nah, kayak gini ya. 0,065. Udah nggak ada satuannya ya. Nah, atau kalau secara notasi ilmiah menjadi 6,5 ya dikali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3. Minus 3 ya, karena gesernya ke kanan. Perhatikan, ini kan komanya di sini, gesernya ke kanan. 1, 2, 3. Kalau gesernya ke kanan, ini pangkatnya minus. Gesernya berapa kali? 3 langkah kan? Maka pangkat minus 3 ya, seperti itu. Ini tadi dikurang ya, dibagi bagi lagi 100 ya. Karena kalau 1,25 dibagi 2 yang 0,65 nya ya, seperti itu. Oke, itulah regangan ya dari silinder. Oke, kita sekarang ke pembahasan ke soal yang ketiga tentang elastisitas bahan. Contoh soalnya seperti ini. Ada bekas nih ya, bekas dikasih, ini begasnya ya, ini begasnya dikasih bandul, ya ini bandulnya, sehingga memiliki regangan ya 25 dikali 10 pangkat min 3. Ingat regangan itu nggak punya satuan ya. Tegangannya 25 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Pertanyaannya berapa sih modulus Youngnya ya, atau modulus elastisitasnya, seperti itu. Baik, nah ya, kita harus tahu rumusannya bahwa modulus Young itu mungkin saya pakai notasi Y gitu aja ya. Itu berupa apa? Berupa tegangan dibagi regangan kayak gitu ya. Tegangannya adalah 25 dikali 10 pangkat 5, regangannya adalah berapa? 25 dikali 10 pangkat minus 3 ya. Tegangan dibagi regangan gitu, itu namanya modulus ya. Oke, yang akan menghasilkan nilai ini 25 dibagi 25 tentunya kan 1 ya. Jadi kan ini 10 pangkat 5, ini naik ke atas jadi 10 pangkat 3 ya, hasilnya adalah 10 pangkat 8. Satuannya apa? Ini kan tadi Newton per meter persegi, ini nggak punya satuan, nanti ya satunya sama ya, yaitu Newton per meter persegi. Itulah modulus yang dari bekas ya. Kita ke yang keempat ya. Ini sekantong beras bermasa 40 kg ya. Udah SI. Ini anggap aja beras, padahal ini batu ya. Oke, ini saya cari gambar-gambar itu agak susah, makanya gini aja deh, anggap aja ini beras ya. Intinya ini bermasa 40 kg. Digantung pada ujung sebuah timbangan pegas. Ini juga aslinya kan nggak mungkin lah 40 kg, ini paling maksimal banget. Biasanya tuh cuma 25 kg ya. Oke, itu mungkin kalau ada yang lebih gede lagi mungkin ada juga sih sampai yang 40 kg ya. Tapi kalau di kita biasanya hanya sampai 30 atau 25 kg. Lanjut. Nah, ini ada timbangan pegas, sehingga pegas tentunya akan bertambah panjang. Ini gambaran yang sebelah kanan nih. Ini timbangan yang belum dikasih beban. Ini yang sudah kasih beban. Kalau bebannya lebih ringan, tentunya mulurnya akan lebih kecil. Tapi kalau bebannya lebih besar, tentunya mulurnya akan menjadi lebih panjang juga ya, seperti itu. Oke, jadi dikasih beban tersebut sehingga mulur 8 cm nih. Jadi awalnya kayak gini ya, nggak mulur. Ketika dikasih beban 40 kg, mulur sejauh 8 cm segini nih, 8 cm ya, yang ini misalkan nih. Seperti itu. Pertanyaannya adalah
berapa tetapan pegasnya. Ya, kita akan mencari tetapan pegasnya kalau gravity di sana itu 10 meter per second kuadrat. Ingat, aslinya itu gravity nggak ada yang 10 meter per second kuadrat. Ini hanya untuk mempermudah kita dalam latihan, dalam menyelesaikan soal-soal fisika ya. Oke, kita coba selesaikan. Nah, tetapan pegas. Kita pakai yang namanya hukum Hooke ya. Itu F sama dengan secara saklarnya saja ya, K delta X kayak gitu. Nah, gaya F itu apa sih? F itu kan gaya pemulih. Nah, gaya pemulih itu apa? Jadi kalau kita kasih beban ke bawah itu namanya W. Ini sebelah sini aja ya. Ini W, beban oleh si berasnya itu yang 40 kg. Nah, gaya pemulih itu nilainya sama dengan si bebannya. Jadi kalau bebannya 100 Newton, gaya pemulih juga bakal 100 Newton. Nah, gaya pemulih itu diperoleh dari W ini. Nah, kita kan tahu bahwa W-nya itu ini nih, diperoleh dari yang massa ini ya, bahwa W itu kan M dikalikan G, mass dikalikan gravity acceleration ya. Mass-nya berapa? Mass-nya 40 kg, gravity acceleration-nya berapa? Di sini contohnya adalah 10 ya. Berarti W-nya adalah 400 Newton gitu ya. Nah, oleh karena W-nya atau bebannya atau beratnya adalah 400 Newton, maka gaya pemulihnya juga akan 400 Newton. Berarti di sini tuh nanti 400 Newton. Nah, delta X-nya itu ya perubahan panjangnya ini, yaitu 8 cm ya. Tapi tentunya karena ini F itu gayanya tadi pakainya Newton, tentunya X-nya atau delta X-nya itu harus meter ya. Nah, ini kan delta X-nya masih cm nih, 8 cm. Berapa meter ya? Tadi pakai apa tangga produk yang tadi ya. Jadi kalau ini ada meter, milimeter, sentimeter, desimeter, meter. Ini kan sentimeter ke meter lompatnya 2 kali ke atas ya. Berarti nanti 8 dikali 10 pangkat minus kalau lompatnya ke atas. Minus berapa? Ini kalau lompatnya 2 kali maka pangkat minus 2. Satuannya meter. Ini delta X-nya ya. Nah, sehingga dapat mencari nilai K lah. K itu apa ya? Itu tadi tetapan pegasnya yang mau kita cari. K sama dengan F dibagi delta X. F-nya tadi adalah berapa Newton? 400 Newton ya. Delta X-nya berapa? Delta X-nya itu 8 dikali 10 pangkat min 2 ya. 400 dibagi 8 itu berapa? 50 ya. Ini naik ke atas ya, jadi dikali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 5000 ya. 5000. Satuannya apa? Tentunya karena F per delta X, F itu Newton, delta X itu meter, berarti Newton per meter. Ini tadi harus tulis meter ya, seperti itu. Itulah ya 4 soal yang sudah kita pelajari tentang elastisitas bahan. Di antaranya ada tegangan, regangan, modulus, kemudian yang terakhir adalah tentang tetapan pegas itu sendiri ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal-soal berikutnya ya.